berapa tahun, 50 tahun ini juga istilah merasa terkesima dengan penjelasan-penjelasan Pak Juma itu. Bagi teman-teman yang Kristen lain, kadang-kadang mereka bertahan kayak, saya tidak tahu mereka gengsi atau gimana ya. Padahal sudah lihat kata-kata dalam firman, istilahnya di dalam firman Tuhan secara letterlek sudah tertulis gitu. Tapi kadang-kadang saya juga kurang setuju di eksegesis, kelihatan dipaksakan eksegesisnya gitu. Bang. Kalau saya lebih, saya bisa lebih dicocologi lebih ini. Udah oke tuh, tinggal tunggu dia pulang ke Jakarta baru dia akan lawan abang. Pak Edward. Iya. Dokter juga dia. Oke. Baik, Bang Freddy, mungkin hal-hal yang mana saja gitu yang saya menurut abang itu ada offside di dalam menafsirkan Bible. Eksegesisnya itu overload. Iya, kalau saya menyimak dari paparan Pak Juma di berbagai Zoom, ada salah satu yang Pak Jum tidak mengakui bahwa Yesus yang diutus Allah turun ke dunia sebagai manusia itu sebagai penembus dosa. Itu yang kelihatan Pak Juma masih belum istilah mengakui ya, bahwa Pak Juma dan teman-teman lain bahwa penebusan dosa itu bukan menggunakan darah Yesus, tapi harus menggunakan darah domba. Itu yang selalu saya perhatikan Pak Juma mempertahankan. Apakah Pak Juma tidak membaca Bible secara keseluruhan, bahwa Yesus menyatakan ketika dia sebelum 1-2 hari lagi dia disalibkan atau dibunuh, dia sudah melakukan perjamuan lebih dulu, dan dia sudah menyatakan bahwa waktu perjamuan dengan murid-murid, dia mengatakan bahwa inilah darahku. Apakah Pak Juma tidak bisa mikir bahwa Yesus datang itu sebagai pengganti domba? Kira-kira mungkin penjelasan sedikit Pak Juma. Iya, baik. Makasih Bang. Jadi ketika perjamuan kudus itu, ketika dia mengatakan inilah darahku, sebagai manusia yang diberi akal, darah yang dimaksud Yesus di situ kan anggur Bang. Inilah dagingku. Yesus menunjuk kepada roti, bukan kepada dirinya, dagingnya dia, dan bukan kepada darahnya sebagai darah yang sesungguhnya. Tetapi dia mengambil anggur yang mereka minum pada saat itu, lalu dia katakan inilah darahku. Lalu yang menggantikan anggur tadi menjadi darah beneran Yesus itu siapa? Sementara kalau kita jeli melihat pengajaran di dalam Bible Perjanjian Lama, ya, itu sangat jelas diharamkan menjadikan darah manusia sebagai korban. Darah hewan iya, tapi darah manusia nggak bisa. Itu melanggar kekudusan daripada ritual-ritual yang dilakukan oleh praktis Yudaism. Nah, sekali lagi saya katakan, ketika dalam kitab Lukas dikatakan Yesus menunjukkan anggur sebagai darah dan roti sebagai daging, pertanyaan saya, siapa Kristen yang menggantikan anggur dan roti itu sebagai darah dan tubuh jasadnya Yesus? Ini perlu untuk disikapi lebih jauh. Kenapa? Kita memahami Kristen itu pengakuan imannya dan secara historisnya itu memang bersumber dari ajaran para praktisi Yudaism yang menjadikan kitab mereka, yaitu Torah dalam hal ini Septuaginta, sebagai dasar pijakan pembentukan iman. Meski pada perjalanan prosesnya kemudian Kristen lebih berat dan lebih mendominasi diterima oleh orang-orang yang memang sudah menganut ajaran paganisme. Makanya Paulus di dalam Galatia 2 mengaku, aku diutus kepada mereka yang berkulub non-Yahudi. Artinya bahwa yang tadinya ajaran dari Yahudi disandur kemudian untuk dipersembahkan kepada mereka yang sudah menganut ajaran paganisme.
berbungkuskan kemudian ajaran perjanjian lama untuk digenapi. Maka muncul penggenapan darah, daging. Nah, untuk menjadikan ilustrasi saya ini benar adanya dan bisa diterima oleh akal, coba sahabat saya, Bung Freddy, tunjukkan kepada saya siapa murid Yesus yang dengan setia menunggu, menemani dengan sabar tentang apapun yang dilakukan oleh Yesus, yang kemudian menunggu detik-detik kebangkitan mayatnya Yesus dari kubur. Tak akan pernah Bang Freddy untuk menemukan itu. Saya orang yang dibilang ya awam lah dalam pemahaman tentang konsep Kristen. Tapi kalau saya nisbahkan iman saya ini kepada sosok manusia yang konon ceritanya adalah jelmaan Tuhanku, misalnya ya, saya dudukkan diri saya seperti itu, maka ketika Tuhanku dibunuh dalam rupa manusia, apapun yang menghalangi saya akan menunggu detik-detik kebangkitannya dia dari kematian. Maka tentara Romawi bukan menjadi penghalang bagi saya untuk melihat guru saya bangkit dari kubur. Tapi euforia itu munculnya hanya di gereja. Kebangkitan Yesus hanya ada di gereja. Yahudi, 11 murid Yesus, sampai keturunannya hari ini, tidak ada yang mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Karena kebangkitan, karena penyaliban, dan seterusnya. Itu nggak ada. Yang ada sekarang adalah Yudaism yang tersebar secara turun-temurun keluar daripada Yerusalem yang kemudian menerima doktrin dan dogma gereja yang menjadi Kristen hari ini dan mendirikan sekte semisal Mesianik dan seterusnya yang mengatasnamakan Yudaism, termasuk saksi Yehova. Tapi kalau dibilang keturunan 11 murid Yesus di luar Yudas yang menjadi pengikut Kristen, itu tidak bisa kita temukan hari ini. Karena itulah kemudian, ya mohon maaf saya katakan, bukan karena saya Islam. Al-Quran itu datang dengan seabrek aturan main yang ada di dalamnya, itu selalu connect dengan akal. Selalu connect dengan akal. Makanya selalu Al-Quran itu memerintahkan untuk afala tatafakkarun, selalu untuk merespon manusia yang diberi insting lebih daripada malaikat, jin, setan, dan seterusnya. Iya, yang berupa akal. Itulah yang menjadi senjata ampuh yang Allah berikan kepada manusia. Ketika Adam kemudian jatuh ke dalam pelanggaran yang dilakukan di Gan Eden, Allah tidak kemudian kecewa dengan penciptaannya, tidak menyesal dengan penciptaannya. Kenapa? Adam dan keturunannya diberi satu perangkat yang sangat luar biasa berupa akal yang mampu menangkal semua kejahatan apabila akal itu menjadi filter di dalam menerima sebuah objek. Pemberitaan, ya, kasus yang terjadi, baik yang disaksikan maupun yang diceritakan oleh orang lain. Nah, ini yang kami gunakan. Sehingga ketika Abang mengatakan, kenapa Bang Suma itu satu langkah lagi sampai dia bisa menjadi pendeta, terhalangi dengan tidak pahamnya dia akan darah dan dagingnya Yesus. Saya katakan kepada sahabat saya, Yesus sudah menunjukkan anggur. Coba Anda lihat kitab Anda. Yesus sudah menunjukkan roti. Siapalah kita yang kemudian menggantikan anggur dan roti itu menjadi tubuhnya dia? Ini penistaan. Ini penghinaan terhadap Nabi Allah, terhadap kekasih Allah. Bukankah pada saat dibaptis, Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Dikasihi kok dibunuh, dikasihi kok dianiaya, dikasihi kok dinistakan, dihinakan, dipojokkan, malah dikatakan terkutuk. Sementara level daripada penyaliban itu adalah selevel dengan perampok, selevel dengan perompak, selevel dengan penjahat kelas kakap. Yesus didudukkan selevel dengan mereka. Na'udzubillah. Ini penghinaan, ini penistaan yang sangat luar biasa. Al-Quran surah Maryam menerangkan, Nabiullah yang datang kepada Bani Israel itu, sebagai juru selamat bagi Bani Israel, itu disebut sebagai manusia yang suci, tak ternoda. Tapi di agama Anda, dinistakan, direndahkan, yang sangat-sangat luar biasa. Ajaibnya kemudian, sahabat Kristen takjub dengan apa yang diceritakan oleh gereja awal mula terhadap Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel. Ya, saya kira begitu sementara sahabat saya. Jadi saya selalu memandang apa yang ada di Bible itu sebagai sesuatu yang sifatnya ada pesan yang ingin disampaikan, kemudian untuk menelaah pesan-pesan itu, tinggalkan doktrin dan dogma, melainkan telaah dengan akal. Itu senjata saya selama ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Juma ya, cukup banyak. Ya, sama-sama.
Tapi saya soroti ulang ya, Silakan Bang, silakan. menyangkut ya tadi penjelasannya cukup banyak, saya paham itu. Iya. Tapi yang satu penjelasan yang kelihatan Mbak Juma masih bersikuku keras, yaitu menyangkut dengan 1-2 hari lagi Yesus waktu ditangkap dan dibunuh, dia melakukan perjamuan dengan murid-muridnya. Dan waktu dia melakukan perjamuan dengan murid-muridnya, Yesus juga menggunakan anggur dan roti. Dan dia katakan bahwa inilah darahku. Waktu dia memegang anggur. Kemudian dia ketika dia memegang roti, dia mengatakan, inilah tubuh atau dagingku atau tubuhku. Darahku sebagai tanda perjanjian. Nah sekarang Pak Jumat tadi menjelaskan, siapa yang mengajarkan orang Kristen melakukan perjamuan dengan menggantikan anggur tadi sebagai darah Kristus, roti sebagai daging Kristus. Yesus sendiri yang mengajarkan Bro Juma. Coba Bro Juma exegesis ulang, apa maksudnya? Kenapa Yesus mengajarkan ketika waktu perjamuan dengan murid-muridnya, dia mencetukkan anggur. Anggur sebagai darahnya, kemudian roti sebagai tubuhnya. Apa sebenarnya menurut Pak Juma itu maksud Yesus, maksud daripada Yesus apa sebenarnya? Kalau menurut pemahaman Pak Juma, silakan Bro. Iya, baik. Jadi gini, kita harus memahami dulu, Yesus ini siapa menurut Yesus? Itu yang pertama. Kedua, Yesus menurut Yesus diutus kepada umat mana? Kedua. Yang ketiga, pada saat kita sudah tahu Yesus itu diutus kepada Bani Israel berdasarkan Matius 24 nomor 15, itu kita harus memahami secara histori bagaimana kemudian aspek-aspek yang digunakan orang-orang Yahudi di dalam peribadatannya mereka, di dalam prosesi penyembahan mereka, baik itu di bait Allah, baik itu di kemah pertemuan dan seterusnya. Kita harus ngerti ini dulu. Adakah kemudian mereka melakukan perjamuan dengan menggunakan darah, atau mereka melakukan perjamuan dengan roti dan juga memang menggunakan anggur? Itu dulu poinnya. Itu dulu poinnya. Nah, kemudian inti daripada doktrin dan dogma darah dan daging Yesus itu selalu merujuk kepada apa? Korban. Korban penebusan dosa. Sahabatku, sekali lagi saya katakan, ini bukan saya mau mengajari Anda, enggak. Tapi saya selalu berbicara berdasarkan Bible, ada data, gitu ya. Kalau kita melihat tentang korban, maka siapapun kita, Islam Kristen harus jujur mengakui bahwa korban-korban yang dipersembahkan oleh orang-orang yang terdahulu berhubungan dengan pencipta langit dan bumi selalu menggunakan hewan, selalu menggunakan binatang. Sangat dipaksakan anak Maria yang bukan hewan dianggap hewan, dianggap sebagai anak domba. Sangat menghinakan. Kenapa? Ketika Allah mengutus langsung Abraham sebagai bapak para nabi, apa pesan Allah kepada Abraham? Ambil anakmu, sembelih dia untuk membenarkan keyakinanmu terhadapku. Abraham melakukan itu. Apakah Allah membiarkan kemudian anak tunggalnya disembelih? Tidak. Tidak. Kenapa anak tunggal ini tidak dijadikan sebagai satu simbol penebusan dosa asal yang ketika memang dosa asal itu benar adanya? Sudah jadi pertumpahan darah terhadap anak tunggal Abraham. Kenapa? Satu, Abraham adalah bapak para nabi. Dua, Abraham dijanjikan oleh Allah untuk keturunannya menjadi keturunan yang menyembah kepada Allah. Ketiga, Abraham dijanjikan untuk beranak cucu yang banyak, sehingga apapun yang terjadi terhadap Abraham menjadi cerminan bagi keturunannya secara turun-temurun, yang dikatakan anakmu lebih banyak daripada pasir di pantai dan juga lebih banyak daripada bintang-bintang yang selaksa-laksa di langit. Itu poin. Nah, apa yang terjadi? Allah menggantikan anak tunggal ini dengan hewan. Keluaran 29 nomor 14 lebih ekstrim lagi. Penebusan dosa dilakukan hanya menggunakan kotoran lembu, kotoran sapi. Coba, apakah mungkin kemudian Tuhan yang Maha Pengasih, yang mana kita tahu
inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Bahkan iblis pun tahu di dalam Matius 4, jika engkau anak Allah, buang dirimu ke bawah, maka Allah akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Kalau sudah kayak begini poinnya, lantas siapa kita yang menghinakan Yesus setara dengan tai lembu? Coba. Penebus dosa. Silakan Anda baca bagaimana kemudian kitab yang menjadi dasar pijakan adanya doktrin dan dogma yang dikatakan sebagai penggenapan nubuatan. Anda baca baik-baik. Apakah ada kemudian indikasi Tuhan yang akan datang untuk mati sebagai hewan, sebagai penebusan, sebagai tai sapi, sebagai penebus dosa? Ada enggak? Anda tidak akan menemukan itu. Anda tidak akan menemukan itu. Pertanyaannya kebalik. Ada tidak kekuatan di luar daripada kekuatan Yesus yang datang kepada Bani Israel, di mana Yesus menyajikan, ya, menyuguhkan kepada kaumnya, engkau ingin hidup kekal, syarat-syaratnya, poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat, engkau ingin hidup masuk ke dalam kerajaan surga, menduduki poin paling tertinggi di kerajaan surga, syaratnya, poin pertama, poin kedua, poin ketiga, dan seterusnya. Ada tidak di antara poin-poin ini? Di antaranya adalah mati di atas tiang salib. Mengimani dia sebagai orang yang menjadi korban di atas penyaliban, selevel dengan tai sapi. Ada enggak? Itu tidak akan pernah Anda temukan. Silakan Anda baca Matius 5, nomor 17, nomor 18, nomor 19. Syarat untuk duduk sebagai orang yang menduduki dudukan tertinggi di dalam kerajaan surga, sedikit pun tidak ada indikasinya harus menjadi Kristen. Atau tidak ada sedikit pun harus mengimani Yesus sebagai Tuhan. Atau tidak ada sedikit pun indikasinya Yesus kudu diimani mati sebagai manusia terkutuk di atas tiang salib untuk menebus kita dari aturan-aturan Tuhan. Suara saya nggak kedengaran? Ada kedengaran itu Zion. Jadi kita tidak akan pernah menemukan itu. Kita nggak akan pernah menemukan itu. Tapi ketika Yesus memberikan resep, wahai Bani Israel, jika kalian ingin menduduki tempat tertinggi di dalam kerajaan sorga, wahai Bani Israel, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal. Bahkan kita diteorikan dan dipraktekkan oleh Yesus, bagaimana kemudian seorang kaya yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga, poin-poin penjabaran yang kemudian syaratnya harus memenuhi kriteria sebagai praktis Yudaism, bukan menjadi seorang Kristen, untuk mendapat kedudukan di kerajaan surga itu. Jadi kalau Anda mengatakan darah, dagingnya Yesus, sekali lagi saya katakan, itu tidak masuk dalam kategori pemahaman ajaran samawi. Tidak ada nabi yang mengajarkan yang demikian. Kalau Yesus menunjukkan inilah darahku, inilah dagingku, yang dimaksud adalah bahan-bahan yang digunakan dalam prosesi penebusan dosa. Ingat saya katakan sekali lagi, tai sapi juga menjadi rangkaian penebusan dosa. Jadi jauh panggang dari api. Ketika Anda mengatakan Yesus yang anak Maria, yang sangat dikasihi Tuhan itu harus menjadi korban bakaran. Pertanyaan kembali yang saya maksud adalah, di luar ajaran Yesus, yang poin-poin persyaratannya dan resep yang diberikannya untuk memperoleh kehidupan kekal itu saya sudah katakan. Matius 5. Lalu kemudian akibat pelanggaran Matius 5 akan tertuju kepada suatu pengingkaran Yesus kepada mereka yang memiliki tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Baca Matius 7 mulai dari nomor 21 sampai 23. Saya yakin Anda ada pada itu. Anda memiliki tanda-tanda itu. Nah, pertanyaan terbaliknya adalah ketika Yesus datang 3 tahun mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, mentauhidkan Tuhan yang mengutus dia. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jika engkau mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, ya, maka engkau akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan Allah. Apa itu? Mereka yang melaksanakan hukum Taurat, tidak menghilangkannya meski yang paling terkecil, itu syaratnya. Tapi adakah kekuatan? Nah, ini pertanyaan baliknya. Adakah kekuatan yang bisa merongrong konsep ajaran Yesus ini menjadi hilang, menjadi pudar, di mana konsep kekuatan itu menjadikan keyakinan kerajaan mereka, keyakinan secara turun-temurun yang mereka duduki, yang mereka amalkan di dalam kedudukannya sebagai pemerintahan yang berkuasa pada kala itu, adakah kekuatan keyakinan yang bertabrakan dengan pengajaran Yesus yang selama 3 tahun itu? Saya jawab, ada. Apa itu? Kepercayaan politeisme. Ya, kepercayaan Hellenisme Stoa yang diajarkan oleh oleh kekaisaran Romawi kala itu.
pada saat mereka menjajah tanah Yudea, tanah Yerusalem, di mana Yesus di sana berdakwah kepada Bani Israel, berkeliling Galilea mengajarkan Injil, kekuatan kekaisaran Romawi memiliki pengajaran paganisme yang seirama dengan apa yang Anda imani hari ini. Maka ending dari semua itu adalah ajaran Yesus terkalahkan dengan ajaran kekuatan ajaran si penguasa kekaisaran Romawi kala itu. Maka untuk mendapatkan ujung tombak dari apa yang saya ucapkan ini, silakan Anda lihat di mana kekristenan itu berpuncak dan bermegah. Di Yerusalem, tempat kelahiran Yesus, ataukah di Vatikan, tempat di mana agama yang dianut oleh penguasa tanah Yudea kala itu masih berjaya sampai hari ini. Dan ingat, semua penjajah yang datang ke Indonesia, saya katakan mereka beragama di mana agama itu mereka anut dari sumbernya. Mana sumbernya? Vatikan Roma. Ini kita harus terima dengan akal sehat. Seperti itu, Bang. Silakan mungkin ada. Ya, maaf kalau saya terlalu panjang. Kalau terlalu panjang ditegur aja, Bang. Oh iya, saya mau begitu kalau. Sebetulnya, ya, silakan aja nggak apa-apa. Bro Juma, sebetulnya saya mau cut begitu, cuma. Ya, silakan nggak apa-apa dikata aja. Ya, jadi begini, saya sebenarnya begini, belum tuntas. Jadi maksudnya saya menguji pemahaman dari Pak Juma. Yang pertama saya menguji sudah pemahaman dari Pak Juma dan pemahaman dari orang Kristen. Orang Yahudi juga melaksanakan Paskah. Orang Kristen juga sekarang melaksanakan Paskah. Orang Yahudi juga melaksanakan perjamuan. Orang Kristen juga melaksanakan perjamuan. Tapi ketika ketika melaksanakan perjamuan sama-sama menggunakan anggur dan roti, tetapi kata-katanya berbeda. Apa Pak Ustadz Juma pernah mengetahui itu? Bisa memberikan penjelasan yang itu dulu, nanti yang lain saya akan tambahkan lagi. Iya, pernah mengetahui perbedaannya? Gimana? Pernah mengetahui perbedaan antara perjamuan orang Yahudi dengan perjamuan orang Kristen sekarang? Iya, silakan Anda urai. Yang saya tahu memang mereka dua agama ini melakukan perjamuan kudus. Silakan. Mungkin Anda bisa membantu saya memahami lebih jauh. Silakan. Oke, saya memberikan penjelasan, tapi nanti Pak Juma mencari dalil sendiri. Baik. Saya baik. Kebetulan saya di kantor. Jadi begini Pak Juma, orang Yahudi ketika melaksanakan perjamuan, dia menggunakan anggur dan roti. Dan ketika dia angkat anggur itu, dia mengatakan, inilah anggur yang diminum oleh nenek moyang kita ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Kemudian ketika dia angkat roti, orang Yahudi itu dia mengatakan, inilah roti yang dimakan, roti tanpa beragi. Waktu itu mereka kan keluar buru-buru kan. Inilah roti yang dimakan oleh nenek moyang kita ketika mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu Musa waktu itu melaksanakan. Nah, pada saat mendekati Paskah, kalau dalam Alkitab dicerita kurang lebih 2 hari lagi dia melaksanakan Paskah, Yesus melaksanakan perjamuan. Tapi ketika Yesus ini kan orang Yahudi, tetapi ketika dia melaksanakan perjamuan, ketika dia angkat anggur, dia tidak mengatakan bahwa inilah anggur yang diminum oleh nenek moyang kita waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi dia mengatakan inilah darahku. Kemudian dia angkat roti. Dia tidak mengatakan bahwa inilah roti yang dimakan oleh nenek moyang kita waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi dia mengatakan inilah dagingku atau tubuhku. Nah, 2 hari kemudian terbukti dia ditangkap dan dia diselipkan. Dan di situ dalam istilahnya dalam cerita, ini bukan eksegesis, tapi Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa dia akan melaksanakan kehendak Bapa. Kalau kita baca di Yohanes 10, itu Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kemudian di ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku,
melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Itu salah satu kehendak Bapa yang Yesus laksanakan. Jadi kalau saya perhatikan, mungkin penjelasan saya ini tentang makna perjamuan orang Yahudi dengan makna perjamuan orang Kristen, apa Pak Juma bisa memberikan tanggapan? Silakan. Oke, baik. Jadi gini, kalau kita melihat dari sudut pandang garis besarnya, seperti yang saya uraikan tadi, Bang, bahwa Yahudi itu di dalam mereka beribadah tidak pernah melibatkan darah manusia. Itu garis besarnya. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai perjamuan, kita berbicara mengenai Paskah, bagi orang Yahudi, itu jelas siapapun kita pasti tahu. Mereka memperingati pembebasan dari bangsa mereka dari penjajahan di Mesir. Itu yang perlu kita tahu. Bagaimana kemudian mereka merasa bahwa mereka sudah dibebaskan dari perbudakan, itulah yang mereka peringati. Nah, prosesi ini kemudian di dalam kitab Keluaran, kalau nggak keliru saya di Keluaran 12 itu intinya dalam prosesi ini, Keluaran 1, Keluaran 12 dan seterusnya. Bagaimana kemudian mereka melakukan ritual Paskah atau ritual yang merupakan peringatan daripada pembebasan mereka dari perbudakan. Itu diantaranya orang-orang yang memiliki anak sulung laki-laki, mereka diwajibkan berpuasa untuk memperingati tulas bulu yang Tuhan berikan kepada mereka pada saat mereka masih dijajah oleh Mesir pada masa itu, oleh Firaun. Nah, itu salah satunya. Dan ini tidak dikenal dalam Kristen. Lalu kemudian mereka biasa melakukan satu ritual yang teman-teman praktisi Yahudi itu biasa sebut dengan sebutan pengadaan seder atau upacara perjamuan makan yang disertai doa, kemudian minum anggur, bernyanyi, membahas masalah-masalah yang penting menurut mereka, yang mereka kemudian tuliskan dalam sebuah buku yang mereka sebut dengan Hakadah kalau nggak salah. Di sini ada dinda saya, More, ya, More Reski ada di sini, kemudian siapa lagi? Ada Indra Mose, mereka tahu itu tentang bagaimana kemudian kisah-kisah yang mereka ceritakan tentang hal-hal yang berkait dengan internalnya orang-orang Yahudi dalam kitab yang bernama Hakadah. Nah, ini yang mereka lakukan. Mereka melakukan simbol pengorbanan Paskah dengan menggunakan telur yang memperingati musim semi dan lingkaran hidup mereka, kemudian sayur-sayuran yang rasanya pahit. Itu menjadi bagian dari Paskah yang mereka lakukan. Tidak sedikit pun bersentuhan dengan darah manusia atau daging manusia. Nauzubillah, mereka tidak sampai ke sana. Tapi kalau Kristen, ya kita tahu bahwa mereka memperingati hari kelahiran, mereka memperingati hari kematian, mereka memperingati hari kebangkitan, dan selalu identik kepada darah manusia, daging manusia. Itu yang membedakan. Perjamuan kudusnya itu yang membedakan itu. Sehingga saya katakan bahwa meskipun di dalam Kristen ada Paskah, di dalam Yahudi ada Paskah, tetapi muatan yang termaktub di dalamnya itu antara langit dan bumi. Satu pengajaran yang mereka terima dari tuntunan para nabi, satu lagi ajaran yang mereka terima dari kebiasaan-kebiasaan penjajah Romawi kala itu. Coba Anda telusuri, Anda akan sampai kepada poin yang saya katakan ini. Anda akan sampai ke sana. Bagaimana kemudian orang-orang Romawi dari keturunan mereka itu dari dulu selalu mempersembahkan darah kepada dewa-dewa mereka. Anda lihat bagaimana kemudian ajaran-ajaran pagan sebelum adanya Kristen, sebelum adanya Islam. Mereka melakukan prosesi-prosesi seperti apa yang saya gambarkan. Dan itu dianut sampai hari ini orang-orang Kristen. Termasuk perayaan 25 Desember. Anda tengok di sana. Jadi tidak akan pernah mungkin Anda bisa satukan. Meski ada Paskah, ada perjamuan kudus, tapi itu cuma luarnya saja. Isinya antara pengajaran samawi dengan ajaran duniawi, ajaran ardi. Seperti itu, Bang. Silakan. Iya, saya langsung ke inti saya, Bro. Iya. Jadi pada intinya bahwa
sebelum Kristen hadir, semua orang Yahudi melaksanakan acara Paskah dengan yang tadi saya sudah uraikan sebelumnya. Tapi ketika kehadiran Yesus, semuanya disublimasi, dirubah oleh Yesus, bahwa yang perjamuan yang dilakukan oleh orang Yahudi itu dengan menggunakan anggur itu, dia menyatakan bahwa anggur yang diminum oleh nenek moyang itu sudah digantikan dengan darahnya Yesus, dengan tubuhnya Yesus, tapi dalam simbolik, yaitu menggunakan anggur dan roti juga di orang Kristen. Kan Bro Juma, mungkin ini saya sedikit menyindir bahwa tanpa Yahudi, agama Kristen tidak ada. Kemudian kalau tanpa Kristen juga, Muslim akan tidak ada. Kalau saya memahami seperti itu. Karena salah satu kalau katanya ya, dinubuatkan oleh Yesus atau Nabi Isa ya. Kalau misalnya kita samakan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, ada nubuatan juga untuk Nabi Muhammad akan hadir. Saya kembali lagi kepada tata cara tadi. Kalau misalnya Bro Juma sudah memahami tentang tata cara orang Yahudi menggunakan tetap menggunakan anggur dan darah, orang Kristen juga menggunakan anggur dan darah. Jadi ini sama dengan tiru-meniru. Tapi caranya sudah berbeda. Nah, caranya sudah berbeda. Jadi misalnya sebelum Paskah, Yesus kan disalibkan 2 hari lagi sudah ditangkap. Yesus sudah menunjukkan, artinya Yesus sudah mengajarkan. Jadi sebetulnya masalah korban penebusan yang dilakukan di Perjanjian Lama itu istilahnya Yahudi purba dulu, dia menggunakan penebusan dosa dengan berbagai macam. Kalau kita baca PL itu, termasuk Bang Juma juga mengatakan bahwa ada penebusan dengan kotoran atau tai sapi, itu ada. Ada penebusan dengan lembu, ada penebusan dengan kambing, ada penebusan dengan lembu jantan, ada juga lembu betina, tergantung kriteria penebusan dosa itu. Itu juga kadang-kadang saya juga membingungkan untuk saya memahami tentang PL yang begitu banyak. Oleh karena itu kita simpelkan tentang kehadiran Yesus yang diajarkan oleh Yesus sendiri, bahwa mengajarkan bahwa dia melakukan perjamuan itu bukan orang bapak-bapak gereja yang mengajarkan bahwa perjamuan itu dengan cara begini, tapi Yesus sendiri yang mengajarkan itu. Itulah orang Kristen yang hadir sampai saat ini. Kemudian kalau misalnya kenapa misalnya orang Kristen menuhankan Tuhan? Kalau menurut saya ini sudah cukup banyak ya. Pak Juma sudah cukup banyak memberikan penjelasan bahwa ini dengan berbagai versi atau dengan versi yang itu saja terhadap berbagai pendeta, penginjil, misionaris, para praktisi Kristen, aktivis Kristen. Begitu banyak saya sudah dengarkan penjelasan istilahnya Pak Juma ya tentang ketuhanannya Yesus. Tapi saya menegaskan bahwa Pak Juma, ketuhanan Yesus itu atau kealahan Yesus itu, kalau menurut pribadi saya, ini cuma persoalan tata bahasa Indonesia yang akan kurios diterjemahkan Tuhan kalau disamakan dengan imannya orang Muslim kadang-kadang bertabrakan, karena Tuhan itu sembahan daripada orang Muslim, sedangkan orang Kristen Tuhan itu adalah sebuah gelar atau sebuah jabatan. Sehingga kalau saya di orang Kristen itu bahwa ketika Yesus bangkit, secara pribadi saya bahwa ketika dia bangkit pada hari yang ketiga dan disaksikan oleh para saksi dia naik ke surga, itu baru saya meyakini bahwa dia itu memang Allah benar-benar atau Tuhan benar-benar. Tapi sebelum itu hanya orang-orang luar yang mengatakan waktu Yesus masih di bumi sebagai manusia, kalau dia sebagai utusan, karena Yesus mengatakan akulah Mesias dan anak Allah. Dia belum mengatakan bahwa di situ kelihatan Tuhan benar-benar, tapi kebangkitan itu yang menentukan. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa jika Yesus tidak bangkit, percuma kita melakukan penginjilan atau pemberitaan Injil.
Dan kenapa orang Kristen memperingati atau beribadah di hari Minggu? Karena memang ketika dia bangkit di hari Minggu, sehingga dia sudah disublimasi ke hari Minggu, bukan lagi ke hari Sabtu, yang hari Sabat yang seperti orang Yahudi. Sehingga tiga-tiganya ini kan, misalnya hari Jumat orang Muslim, hari Sabtu orang Yahudi, hari Minggu orang Kristen. Jadi itu salah satu keyakinan daripada orang Kristen, mungkin tidak semua orang Kristen, salah satu saya, bahwa yang menentukan di situ Yesus sebagai Tuhan itu dia menentukan di kebangkitan dan dia naik ke surga. Tanpa prosesi itu saya sendiri mungkin tidak mungkin menuhankan dia, karena dia manusia ketika waktu dia di bumi. Kira-kira gitu, Bro Juma. Oke, baik Bang. Pertama saya harus minta maaf pada teman-teman karena kita lanjut di room utama ini. Ya. Mungkin sedikit saya uraikan mengenai Paskah. Silakan Dinda. Silakan. Jadi Paskah itu kan dari bahasa Yunani, tapi itu bukan bahasa asli. Itu bahasa asli yang diyunanikan dari Ibrani. Kalau Ibrani mengenalnya dengan Pesah. Nah, Pesah ini apa? Pesah ini kalau kita lihat dari Torah Shebe'al-Peh itu hadisnya orang-orang Yahud. Pada Islam setara dengan hadis lah. Di luar daripada Torah Shebiktaf, Torah yang tertulis yang setara dengan Quran. Hadis itu dikisahkan bahwa ketika Hasyam akan menghukum Fir'aun dan pengikutnya dengan kematian anak sulung, maka Hasyam meminta Musa untuk memberikan sebuah aturan kepada Bani Israel bahwa mereka harus menyembelih domba sebagai tanda bahwa mereka ini yang menyembelih domba Bani Israel, dia tidak akan terkena kematian anak sulung. Ini pertanda bahwa yang akan dimatikan anak sulungnya adalah orang-orang Fir'aun. Jadi Bani Israel pada saat itu dia harus membedakan dirinya dengan orang-orang Mesir, yaitu dengan menyembelih domba. Jadi makna dari kejadiannya adalah membunuh domba, mencurahkan darah domba, menghilangkan nyawa domba untuk menyelamatkan anak sulung manusia. Jadi manusia diselamatkan dengan mematikan domba, sama dengan pengorbanan Abraham atau Ibrahim kepada anaknya. Kalau Islam memandang bahwa yang akan disembelih Ismail, tapi ditukar dengan domba juga untuk menyelamatkan anak itu. Jadi hewan dikorbankan untuk menyelamatkan manusia. Adapun Judaism dan keyakinannya Pak Freddy, Ishak. Tapi itu sama saja. Keduanya meeting point atau titik temunya adalah keduanya tidak jadi dikorbankan. Yang dikorbankan adalah manusia untuk yang dikorbankan adalah domba untuk menyelamatkan nyawa manusia gitu kan. Nah, yang menjadi kebalikan adalah siap. Lanjut Bang Juma. Oke, silakan sahabat. Mungkin masih ada yang ingin ditambahkan? Lanjut Bang. Oke, jadi saya tanggapi ya yang tadi, meski saya rada-rada lupa ya. Makasih Adinda Indra Mose tentang apa ilmunya. Jadi gini sahabat saya, kenapa kemudian saya itu tidak pernah sedikit pun bergeming untuk menjadi seorang Kristen. Padahal boleh dibilang sesuai dengan pengakuan sahabat saya sendiri bahwa saya banyak mengurai tentang Bible. Tapi kenapa saya nggak mau? Bukan nggak mau. Kenapa saya sedikit pun tidak ada rasa ketertarikan untuk menjadi seorang Kristen? Karena semakin saya mengkaji Bible, semakin saya mendapati diri saya ini sebagai orang yang kemudian duduk pada perkara yang benar. Dan mendudukkan penganut-penganut Bible itu sebagai orang yang jauh menyimpang dari pengajaran Yesus. Sahabat sudah mengurai apa itu Mesias anak Allah. Ketika kemudian Yesus bertanya kepada muridnya, siapa aku ini, Simon? Dan Yesus mengiyakan, aku adalah Mesias. Aku adalah anak Allah yang maha tinggi. Jadi yang maha tinggi itu punya utusan, di mana utusannya itu intim, dekat, selalu berkomunikasi. Layaknya antara Bapa dan anak. Dan itulah Yesus.
Makanya dalam hal ini disebut dengan sebagai anak. Bukan dalam arti kata Tuhan yang Maha Tinggi itu memiliki anak, tetapi dia memiliki hamba yang taat, yang intim, ya, berdialog dan melaksanakan aturan mainnya Tuhan yang mengutus dia. Nah, kemudian kalau kita mendudukkan perkara tentang Yesus, bagaimana kemudian Yesus itu didudukkan sebagai anak Tuhan? Atau kita tinggalkan aja istilah itu. Kita gunakan Kristus. Kalau kita ingin jujur dan mendudukkan akal sehat ini sebagai filter menerima kebenaran, sebagaimana nasihat Yesus, ya, kasihi Allahmu dengan segenap akal budimu. Kalau itu kita dudukkan, maka tidak mungkin kemudian kita akan mau menuhankan dan menghambakan diri kepada Yesus. Kenapa? Ya, Kristen harus sadar bahwa titel yang dipegang oleh Yesus sampai hari ini itu adalah Kristus. Yesus Kristus. Apa artinya Kristus? Itu dulu. Dari penamaan Yesus aja, kalau kita menggunakan akal sehat, kudu wajib meninggalkan Kristen. Ini saya bukan mempengaruhi, tetapi untuk merangsang akal sehat kita. Sebagai makhluk yang dicipta lebih sempurna dari semua makhluk. Yesus digelari Kristus. Apa makna Kristus ini? Itu dulu. Hal ini sudah bisa merontokkan iman kita ketika iman kita itu hanya berdasar doktrin dan dogma. Ketika kita kemudian memahami Kristus itu menggunakan akal sehat. Kristus adalah orang yang diurapi oleh Allah. Orang yang dinisbahkan. Orang yang disucikan. Jadi arti yang sesungguhnya bahwa Yesus itu adalah manusia yang kemudian diurapi. Apa pengurapan itu? Coba kita lihat bagaimana pengurapan-pengurapan yang dilakukan kemudian terhadap nabi-nabi terdahulu. Harun, Salomo, Daud, mereka semua adalah Kristus. Jadi kalau Yesus hanya bergelar Kristus, berarti gelarnya itu hanya gelar manusia. Berarti gelar manusia ini tidak pantas dinobatkan kepada Sang Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan itu dinobatkan hanya kepada dia. Makanya di Islam itu disebut Isa Al-Masih. Sama dengan Yesus Kristus kedudukannya. Maka dia tidak akan pernah menjadi Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, terkait kemudian penyaliban. Lalu kemudian kebangkitan. Diperingati hari Minggu. Lalu berbondong-bondong ke gereja memperingati kematian. Karena dia dianggap setara dengan domba yang menebus dosa manusia. Sekali lagi saya katakan begini, sahabat. Setiap nabi diutus oleh Allah, siapapun itu, baik yang di Al-Quran maupun yang ada dalam kitabnya Bani Israel, pasti ada saja penentang-penentang yang ada di dalamnya. Yesus mengabarkan itu. Di dalam pengabaran Yohanes dalam 1 Yohanes 2, nomor 18, nomor 19. Ini sudah sering saya urai. Dia mengatakan begini kepada murid-muridnya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adanya waktu yang terakhir. Pernyataan ini, pernyataan Yesus menurut cerita Yohanes. Artinya, sekarang ini artinya pada masa Yesus. Pada abad pertama. Lalu di nomor 19 dikatakan, memang mereka berasal dari antara kita. Berarti antikristus itu orang Yahudi. Berasal dari antara pengikut Yesus. Orang-orang Yahudi lah yang menjadi antikristus. Sehingga ketika sahabat saya mengatakan, Kristen itu didirikan oleh Yahudi, Kristen itu berasal dari Yahudi, Kristen itu adalah manifestasi dari pengajaran ahli kitab, saya aminkan dan saya iakan. Bahwa Kristen memang berasal dari pengikut-pengikut Yesus yang kemudian membuat sebuah pengajaran yang dipersembahkan untuk non-Yahudi untuk mendapatkan kesenangan dan tepuk tangan dari penjajah kala itu. Saya iakan sekali lagi. 1 Yohanes 2 nomor 19, memang mereka berasal di antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berarti mereka berpura-pura. Mereka tidak sungguh-sungguh, berarti berpura-pura menjadi pengikut Yesus. Ini poin yang harus Anda pahami. Dan umat Islam di luar sana harus imani dan ingat baik-baik. Bahwa pengikut yang kemudian Yesus katakan berasal dari kita, ada pengikutnya yang berpura-pura. Kalau berpura-pura,
berarti menunjukkan lisannya, penampilannya sebagai pengikut Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan Paskah Yahudi, Paskah kami berbeda meski sama-sama Paskah, Anda sudah menubuatkan apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam 1 Yohanes 2 nomor 19. Memang mereka berasal dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh, tapi berpura-pura. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, kata Yesus, maka niscaya Paskah yang kita lakukan akan berbeda dengan Paskah yang mereka lakukan. Itu poin. Berarti tamengnya aja Paskah, isinya paganisme. Isinya aja yang kemudian contoh yang dicontohkan oleh para nabi-nabi mereka Yahudi, tetapi isinya adalah penjabaran dari konsep lama yang dianut oleh penjajah Romawi. Mereka memang dari kita, tapi mereka hanya berpura-pura. Nah, ini yang saudara-saudara aminkan. Sehingga saya senantiasa selalu membawa Matius 23 nomor 15. Apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli kitab, memang mereka berasal dari kita. Wahai orang-orang Farisi, memang mereka berasal dari kita. Wahai orang munafik, memang mereka berasal dari kita. Engkau menyeberangi lautan, mereka memang meninggalkan tanah Yudea. Menjelajahi daratan, meninggalkan tanah Yerusalem. Untuk mengajarkan agamamu, mereka memang mengajarkan atas nama Torah, atas nama Injil. Untuk menobatkan orang lain masuk ke agamamu, orang non-Yahudi memang masuk mengaku sebagai Yahudi rohani. Untuk kemudian mereka kau jadikan menjadi ahli neraka. Memang mereka menjadi ahli neraka karena aturan main Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan dikatakan terkutuk dan harus diganti dengan darah daging di atas tiang salib. Mereka memang ahli neraka. Dan kata Yesus, mereka engkau buat 2 kali lebih jahat daripada engkau. Itu tergenapi semuanya. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen itu diajarkan berasal dari Yahudi, saya aminkan, saya tepuk tangan. Memang ajaran kalian berasal dari ahli kitab yang dikutuk oleh Yesus, yang dikatai munafik, yang dikatai penyebar agama di mana kaumnya, penganutnya, umatnya 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Sejahat-jahatnya ahli kitab tidak pernah kemudian menggantikan Tuhannya dengan manusia. Sejahat-jahatnya ahli kitab tidak pernah kemudian mengorbankan manusia untuk menebus dosa mereka. Paling tinggi mereka mengorbankan tai sapi. Tapi yang menganut ajaran yang diajarkan oleh ahli kitab kemudian 2 kali lebih jahat, menganggap manusia sebagai penebus dosa manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah yang menyebabkan kenapa saya tidak mau menjadi Kristen meskipun saya lebih paham Bible daripada Pak Bom-Bom dan kawan-kawan. Bukan saya sombong, tidak. Tapi semakin kita mengkaji Bible, orang itu akan semakin jauh dari konsep Kristen. Percaya saya. Makanya ada amanat, jangan engkau mempelajari Bible. Mereka ganti Alkitab supaya kelihatan kayak dari Tuhan. Jangan kalian mempelajari Alkitab dengan sendiri tanpa bimbingan pastor, dengan pendeta atau imam atau rabi. Apalagi membandingkan dengan kitab agama lain. Jangan. Makanya para jemaat hanya menenteng Bible ke gereja. Sampai di gereja, buka kitab Kejadian nomor sekian. Hanya seperti itu. Berbeda dengan kita Al-Quran. Ketika ditunjukkan kemudian pekerjaan dari imam atau ustadz, kalian cari dalam Al-Quran ayat yang mengajarkan ini. Dan coba kalian i'rabkan. Kalian beri keterangan nahwu syarabnya. Kalian tafsirkan berdasarkan tafsir Jalalain. Kalian tafsirkan berdasarkan tafsir ini dan itu. Kita dikasih kebebasan. Kenapa? Al-Quran memberikan diri untuk dibedah. Siapapun di antara kalian, wahai manusia, ambil kekuatanmu, kumpul setan, kumpul jin, tentara-tentara langit, panggil mereka untuk membuktikan kesalahan di Al-Quran. Kalau ada, tunjukkan kepada kami, kata Allah. Nah, inilah kenapa saya semakin mempelajari Bible, saya semakin lantang menyuarakan Bible itu bukan firman Tuhan, tetapi sebuah karya tulis yang dituliskan oleh orang-orang terdahulu, menceritakan tentang Nabi hubungannya dengan Tuhannya, Nabi hubungannya dengan kaumnya. Tapi bukan kalamullah, bukan pada level firman Allah.
Tapi saya menghargai dan saya percaya itu adalah karya tulis yang lebih dekat kepada pemberitaan yang sesungguhnya. Itu sahabat saya. Mungkin rada-rada ekstrim saya berkata, tapi inilah saya apa adanya. Saya berbicara sesuai dengan pemahaman saya, dalam perspektif pemahaman saya sebagai orang yang mengkaji Bible. Ya saya tahu bahwa Bible itu ada poin-poin memang ketika kita mengimani tanpa dasar akal, maka kita akan terjerumus ke dalamnya. Tapi kalau kita menggunakan akal, contoh nih, di dalam Roma berapa ini? Roma 14 nomor 9 kalau nggak salah, dan Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Coba Anda lihat di situ. Orang Israel sekarang semua harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Coba. Akal sehat mana yang mau menerima itu? Ada Tuhan disalib, ada manusia yang disalib, kemudian setelah disalib dijadikan menjadi Tuhan. Akal sehat mana yang mau menerima keadaan yang kayak begitu? Sementara baik kitab-kitab terdahulu maupun Al-Quran telah menyajikan huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Apa kata Yesus? Coba, katakan kepada saudara-saudaraku, wahai Maria, aku akan pergi kepada Bapakku dan kepada Bapakmu, Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Akal mana yang mau menolak kalau Yesus itu bertuhan? Eli, Eli, lama sabaktani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini pesan ilahi yang harusnya sampai kepada insting kita manusia. Oh, Yesus yang dianggap Tuhan itu teriak kepada Tuhannya. Mana insting manusia kita? Kenapa dimatikan? Bahwa Yesus itu adalah utusan. Saya kira begitu, sahabat. Silakan Anda pretelin pernyataan saya akan bertanggungjawabkan itu. Dan saya yakin di dalam hati sanubari saudara akan mengiyakan apa yang saya sampaikan. Bahwa yang saya sampaikan ini adalah absolut kebenaran yang tidak bisa diragukan. Silakan. Oke, terima kasih Bro Jumat. Saya cuma menyampaikan bahwa tadi kalau tidak salah saya dengar ada link utama bisa di-share di bisa saya copy simpan karena ya itu saya yang share. Ini apa itu, Dek? Iya, link utama, Pak. Jadi link pertama jadi di depan, paling depan gitu kan ada beberapa room. Oh, siap. Sudah di-share ya? Udah saya share. Oh iya. Bang deh. Jadi ini Mbak Juma, saya mungkin 10 menit lagi sudah bisa. Kebetulan saya ikut baik, Bang. Siap. Pertemuan, ikut rapat. Cuma saya tadi begitu banyak penjelasannya Mbak Juma. Saya memahami itu karena memang Pak Juma mempelajari Injil atau mempelajari Alkitab seperti itu. Dan barangkali tadi Pak Juma juga sudah memberikan kata maaf sedikit bahwa Alkitab itu dia datang itu bukan firman Tuhan bagi mereka yang tidak percaya karena berdasarkan penelitian. Memang itu saya akui, Pak. Jadi Alkitab ini tidak semua orang bisa menulis. Seperti murid-murid Yesus yang 11 orang, kemudian ditambah lagi digantikan Matias jadi 12 orang. Tidak semua murid itu bisa menulis. Karena pengetahuan itu berbeda-beda. Bapak kalau pelajari dari kitab dari Matius sampai Wahyu, kalau saya melihat orang yang sangat cerdas untuk menulis kitab, itu salah satunya Lukas. Dan yang berikut mungkin Paulus. Karena setahu saya mereka punya pendidikan tinggi. Lukas kan seorang tabib. Kalau kita eksegesis sekarang mungkin dia dulu seorang dokter. Berarti punya pengetahuan. Kemudian yang lain mungkin ya hanya istilahnya tukang pencala ikan. Tapi kalau kita melihat juga, Yohanes juga punya pengetahuan yang luar biasa. Jadi memang kitabnya orang Kristen memang berbeda dengan kitab yang lain.
Kalau kitab yang lain yang mungkin semuanya dikatakan wahyu. Tapi di kitab orang Kristen mungkin wahyunya hanya satu kitab ya kalau kita tandingkan, dan itu masing-masing kita mengimani. Bisa juga kita kalau misalnya orang Kristen memahami seperti saya ini, saya percaya kepada Alkitab dengan penulisan para rasul atau para peneliti atau ya peneliti itu, karena memang dia meneliti betul-betul di abad 1. Contohnya misalnya sekarang kalau ada orang yang menulis kejadian G30 SPKI pada tahun 65, orang kalau sekarang ini menulis pasti dia akan meneliti, dia pergi kepada saksi-saksi yang mungkin yang masih hidup, barangkali seperti itu. Kemudian mengakhiri pernyataan saya ini, mungkin sebentar Pak Juma bisa melengkapi. Setelah itu saya pamit. Saya hanya memberikan 2 ayat ini, yaitu Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, ini kata Yesus ya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian pernyataan Yesus juga di Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi tebusan Yesus sebagai orang Kristen percaya sebagai tebusan, bukan kata orang, tapi ini Yesus sendiri yang menubuatkan, dia menyatakan kepada murid-muridnya. Itu yang barangkali saya sampaikan. Kemudian saya menegaskan kembali bahwa tanpa kebangkitan Yesus dan naik ke surga, mungkin tidak ada Kristen saat ini. Atau bisa saja ada Kristen, tapi dia menempatkan posisi Yesus sebagai salah satu utusan, hanya sebagai utusan. Saya juga kalau dalam cerita-cerita, itu ketika Yesus di bumi, saya menestegesis bahwa Yesus itu kurios, Tuhan. Dia anak Allah atau Mesias. Tapi ketika Yesus bangkit, dan dia menampakkan diri kurang lebih 40 hari, dan dia kurang lebih 9 kali atau 12 kali menampakkan diri, mulai dari Maria Magdalena kepada 12 murid. Itu dia benar-benar, kalau kita melihat, sangat ilahi. Karena dia bisa menembus tembok. Misalnya contoh, pada saat dia menampakkan diri di dalam ruangan, murid-murid 12 orang itu atau 11 orang itu di dalam ruangan, dalam kondisi terkunci, tiba-tiba Yesus langsung berada di situ dan dia menyatakan damai sejahtera bagi kalian semua. Kemudian dia sudah bangkit. Karena dia sudah bangkit, kata Rasul Paulus, dia sudah menggunakan tubuh kemuliaan. Dan dia bersama-sama makan ikan goreng. Secara akal sehat kan tidak masuk akal. Kalau dia bukan sang pencipta, tidak masuk akal kalau dia sudah bangkit dengan tubuh, dia makan ikan goreng bersama dengan murid-muridnya. Kemudian bukan cuma sampai di situ, setelah dia menampakkan diri, dia naik ke surga, dan itu disaksikan. Kalau tidak ada saksi, di situ kalau tidak salah ada ditulis bahwa disaksikan kurang lebih 500 orang, dan sampai hari ini yang mereka masih hidup. Artinya pada saat itu ditulis bahwa yang menyaksikan itu masih hidup, yang lain masih hidup. Bisa dicari di kitab. Jadi Pro Juma, terima kasih banyak atas penjelasan, atas kuliah di pagi hari ini, dan dengan penjelasan kita ini kita lebih erat, bukan kita lebih jauh ya. Baik, Bang, makasih. Kita menggunakan semakin istilah yang saling menyudutkan, terus kita lebih jauh. Tidak. Iya. Semakin kita menyudutkan, kita semakin mendekati, kalau saya punya prinsip.
Betul. Barangkali terima setuju kasih saya. banyak kepada sahabat-sahabat teman-teman yang ada di sini. Saya mungkin pendatang baru dan baru pertama kali ini saya diskusi singkat dengan Bung Juma dan tidak ada rencana, tidak ada agenda yang ditentukan judulnya apa. Tapi inilah yang barangkali saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin pada kesempatan lain masih banyak lagi yang perlu saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Silakan pernyataan terakhir dari Bang Juma. Setelah itu saya pamit setelah saya mendengarkan pernyataan dan Bang Juma. Silakan. Oke, makasih. Baik, terima kasih sahabat saya ya Bang Freddy, terkait dengan pernyataan saudara bahwa penulis Bible itu adalah orang-orang yang cerdas.